waktu naik gunung ke Wonosobo juga naik bis. Malah mungkin lebih lama. Tapi kenapa kok mereka kayak capek banget gitu? Lemah. Oh. Nah, itu. Lemah aja. Soalnya Lo Kazakhstan pernah? Kazakhstan nanti tahun ini harusnya. Rute AirAsia ada. Ada rute AirAsia ke Kazakhstan. Gue niatnya dari Kazakhstan, terus gue jalur darat sampai Jakarta. Ah, lu mah ada-ada aja. Dari Seriusan. Hah? Pengennya. Kalau nggak muter-muter Asia Tengah tuh. Berarti Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan. Anak setan. Tapi banyak yang bilang lu kayak ini ya, kayak artis-artis Korea yang biasa jadi tentara-tentara gitu ya kalau nonton film Korea ya. Lo mah pernah nonton film Korea? Enggak pernah, gue lihat aja di itu TikTok. Tahu banget. Tapi bener lu, cakep-cakep lu. Kemarin AirAsia pramugarinya juga cantik-cantik. Pada godain gue lagi. Gue bilang najis banget ya. Bro, ini kita mau datengin tamu nih. gue ada lagu baru bro. Apa? AirAsia, bagus sekali. AirAsia, nyaman sekali. Keren, penjilat ya. Oke. Baiklah, kita nih datengin tamu. Nah, kan kita mau nanya-nanya soal dunia pergunungin nih, Vincent. Gunungan. Iya, pegunungan. Nih, Jadi, gue sebenarnya waktu itu. lu mau ikut kan? Iya, gara-gara dia nih salah satunya nih yang waktu dia datang ke sini meyakinkan aman naik gunung perahu aja. Nah. Gue udah tertarik tuh anak-anak kemarin naik gunung perahu. Cuma pas anak balik dari perahu, mereka cerita. Fail. Itu katanya fail banget. Iya, untung gue nggak dengerin ini orang ini. Dia pakar pergunungan. Tapi dia anak outdoor banget dia. Wah, parah. Apa cuma ini doang kali ya? Poser dia tuh. Enggak. Dia beneran, dia apal banget. Dia bahkan bulan-bulannya, lu salah berangkatnya. Udah tahu. Jadi Sakar kemarin berangkatnya salah. Bego kalau mereka mah itu. Sembarangan aja dipikir, wah perahu paling gampang gitu. Sembarangan Naik padahal. gunung semudah itu. Nggak riset dulu, tolol dawam. Tuh ya. orangnya tuh dawam. Yang ikut dawam. Minta disupport sama Eger. Hah, rugi Egernya. Kagak ada konten apa-apa, kabut semua. Tapi kan rata-rata mereka belum pernah naik gunung. Ada dua orang. Gue sekali doang naik gunung Sumbing waktu di Wonosobo. Gue kapok, gue nggak Nah mau naik itu lo lagi. aja kapok. Sumbing tuh bahaya soalnya tinggi. Iya. Iya. Ya namanya gunung tinggi lah. Ya udah, ini kita pengen nanya-nanya lagi sebenarnya apa kesalahan Sakar kemarin. Ya, Bener. Orangnya langsung kita datengin aja. ini dia. Ada gitu ya kan? Iya. Ada jatuhnya. Bagus. Parah. Padahal nggak perlu. Tapi bagus. Pakar pergunungan. Firsa, waktu Bukan Firsa Bersari. Zawin. Zawin. Zawin, no! Yeay! Jadi, nah tadi kan lu udah dengar juga Sakar tuh berangkat, dia tuh kayak nggak lihat apa-apa karena jadinya kabut semua. Hujan deras banget di atas. Nah itu salahnya di mana, Dwin? Nggak naik AirAsia dia. Wah! Asia. Bagus banget. Nah itu kayaknya nggak bakal dipakai jadi theme songnya deh. Nih foto-fotonya. Foto itu. Jadi nih ya. gue jelaskan kronologi saya dulu ya sebelum lo menjudge atas apa yang anak-anak Sakar sudah lakukan. Waktu itu gue bulan Mei gue diajakin, gue udah tertarik banget. Lu Gua gara-gara denger- Zawin? Hah? Gara-gara Zawin? Ya kan dia waktu itu kalau mau naik gunung, lo newbie, perahu aja deh yang Perahu aja. paling gampang, mudah dan lain-lain. Terus pemandangan bagus. Pemandangannya bagus. terus? Banget. Tertarik dong gua, wah kaki udah bener nih. Tapi kok anak-anak kayak sembarangan banget gitu. Nah, Persiapannya, mereka itu naik bis dari sini. Dari sini naik bis 8 jam sampai ke Dieng. Ya.
Kenapa nggak naik Air Asia? Itu gobloknya. Air Asia. Iya. Bagus sekali. banget. Iya itulah, itu aja mereka udah capek. Itu mereka berangkat sore dan nggak tidur di jalan. Pagi sampai sana pagi, naiklah. Dan selama perjalanan itu hujan Tapi terus. dulu gua waktu naik gunung ke Wonosobo juga naik bis. Malah mungkin lebih lama. Tapi kenapa kok mereka kayak capek banget gitu? Lemah. Ah, itu. Lemah aja. Soalnya kan tadi cerita juga katanya 8 orang terus ada 1 orang jatuh. Bukan jatuh apa lututnya? Kram. Terus nggak apa-apa tinggalin gua di sini. Aduh drama banget. Drama tinggalin gua di sini. Sebenarnya Gunung Prau tuh itu malah nggak masuk gunung pemanasan ya? Nggak masuk gunung pemanasan bahkan tidak. Treknya terlalu ringan. Iya, cuman 3 jam paling jalan kaki. Ya Allah. 3 4 jam, 3 jam, Malu 4 jam. banget. Gitu aja kalian mengeluh. Iya, soalnya kan terus cerita tadi bawa beras 5 kilo. 5 kilo bawa Buset, beras. Dikata di puncak ada anak yatim kali ya. Iya, sampai Gua dibawa pulang santunan. lagi tuh beras tuh. Lagian ngapain bawa beras 5 kilo? Makanya mau bertani. Emang harusnya tumbuh padinya tumbuh. Enggak, tapi emang harusnya kalau perbekalan kan bawanya cuma secukupnya apa gitu ya. Kalau dulu gue mie instan biasanya. Gunung Prau tuh kan jalan cuma 4 jam. Nggak perlu nginep ya? Nggak perlu, gua nggak nginep ke situ biasa gitu. Naik turun lagi. Naik, Wah, turun cemen lagi. banget Sakar asli. Malu, weh. Jadi emang kayaknya fisiknya seburuk gitu. Gak pernah olahraga tuh gue yakin tuh. Kayaknya sih, olahraga iya, gue kayaknya yakin. sih, iya. Nah, cuma apa ya, kalau misalnya ke perahu harusnya nggak usah bawa ransum terlalu banyak ya? Bawa ransel tetap tergantung mau nginep apa enggak. Nah kalau nginep ya tetap bawa tenda kan. Ya. Ya kalau mau tektok mau naik terus langsung turun juga bisa. Dulu tuh gue beratnya kalau pas naik Gunung Sumbing tuh air kan sebetulnya yang berat. Ya Bawa air nggak ada benar. air. Pos Tapi gue 3 turun tuh berarti air ya. udah habis tuh. Akhirnya kita nyaring dari pakai kain tuh dari sungai. Nah, akhirnya diminum. Biasa dilakukan nggak kayak gitu? Dari apa? Dari sungai. Pakai baju nih, nyaring air sungai nih, bukan air kayak genangan air gitu loh, kayak mata air gitu. Ya. Kan banyak kayak debu-debu kotorannya. Disaring berapa kali, kita akhirnya diminum. Padahal kencing orang Iya. itu. Ya, namanya udah aus, udah nggak ada air mau gimana? Pernah juga gua. Pernah. Malah di Kobangan bekas hujan gua. Saring pakai slayer terus udah. Nah gitu. itu pakai kain. Nggak pernah naik gunung sih. Lihat aja mendingan gak usah naik daripada kayak kemarin mereka tuh. Enggak, kalau itu kacau, Bang. Kalau itu kacau, Bang. Parah Win. Kalau itu kacau Di tuh. sini kan persiapannya di sini berangkat. Ada gua di situ gua kayak anjing, gue pengen banget Seru ikut nih lagi kayaknya gitu ya. Gue nyobain ranselnya satu-satu, anjing berat banget nih semuanya nih. Barang-barangnya yang dibawa emang nggak penting. Makanan-makanannya sih banyak yang nggak penting. Ada yang bawa sayur Bawa sayur sop, sop. bawa sayur sop, bayangin. Sayur sop tuh apa? Sayur sop tuh udah dimasak, mentahannya mau Mentahannya, masak mau masak di ceritanya. sana. Astaga. Ya. Lagi mas di sana. Nanti kita di sana malam-malam kita buka tenda, kita ngobrol-ngobrol sambil ini. Itu mah jambore. Kagak ada. Kagak Iya, ada. jambore lu ngekam di Cibubur. Iya. Yang ada tuh ceritanya apa? Fikri, hujan sampai atas lihat pemandangan. Sampai atas, dirin tenda sejam nggak bisa. Dirin tenda aja sejam nggak bisa tuh. Dibantuin orang. Dibantuin Itu orang. nggak ada yang pernah bikin tenda berarti yang 8 orang itu. Nggak ada. Katanya udah latihan di bawah. Beda tendanya beda. Yang tenda yang dibawa karena tenda yang dibawa kemarin itu tinggi, nggak boleh tinggi-tinggi katanya. Tuh itu bawa tendanya Miguel di rumah gua tuh. Yang kayak Indian atas tuh, 3 biji, 3. Lu kenapa ketahuin anak gua, Andi? Udah tapi- gitu hujan sampai akhirnya nggak ada tuh ngobrol-ngobrol. Semua udah kecapean, masuk langsung tidur ya Pik ya. Bes. Berdiri maghrib, masuk tenda, tidur. Tidur. sampai pagi. Sampai pagi Sampai pagi. tidur. Lihat sunrise nggak? Oh iya kan ketutup juga ya. Gue juga nggak lihat sunrise sih. Maksud gue naik gunung kayaknya lihat sunrise baru sekali 2 kali deh. Oh. Bangun siang terus. Kesalahannya apa? Kalau kemarin anak-anak bulannya kah? Itu kena hujan badai. itu? Olahraga. Oke. Berarti bulan nggak ngaruh? Oh ngaruh. Maksudnya di bulan Musim hujan ya? Kemarau. Oh. Iya pilih-pilih kemarau. Kalau nggak gampang misalnya mau musim hujan juga lihat aja forecast beres masalah. Iya. Ya, mereka tolol. Google tinggal tulis Dieng tanggal berapa cuaca, beres. Walaupun nggak 100% ya Nggak itu. 100%. Kalau yang seenggaknya. bulan sekarang ini lagi bagus. Lagi bagus ini. Ini kan katanya kebalik nih kata BMKG. BMKG. Tadi gua ngomong apa? BMKB. Katanya kebalik sekarang sampai Desember ya Pak? Katanya Ada musim es ya? kemarau panjang. Lagi dingin-dinginan nih Agustus. Wah. Ini Agustus kan ya? Iya Agustus. Iya.
Iya itu yang di sosial media banyak tuh yang Dieng ininya udah ada SS-nya daun-daunnya. Pagi-pagi, gitu, jam ya. 5 jam 6 ya. Dulu gue waktu ke Sumbing itu habis kebakaran itu. Jadi Edelweissnya semua habis. Jadi puncaknya botak gitu loh. Ya. Puncaknya Raja Wali ya. Raja Wali. Gue naik dari desa kan ada dua trek itu kalau nggak salah. Tapi lu pernah ke Sumbing? Pernah bang? Swimming. Lumayan sulit kan itu? Hah? Lumayan sulit treknya kan? Sulit lumayan. Nah. Lumayan. Lu sampai puncak tapi itu sampai Puncak. puncak. Sulit. Tapi gue pakai Lumayan Dokmar capek. 10 lubang, lu bayangin nggak? Itu nggak masuk akal. Beneran? Tapi Iya. lecet berarti. Bukan naik, Kaki. cuman gue sempet pas kan udah mau naik kan mau nenda dulu nih. Jadi kan pada mau naik gue bilang, sama kayak anak-anak, udah tinggalin gue aja. Gue di sini. Turun-turun Dokmarnya tinggal 3 lubang. Dari 10 lubang tinggal 3 lubang. Ketutup semua lubang. Sebenarnya kalau misalnya 8 orang kayak gini terus belum pernah ada yang naik, bayar guide aja. Iya. bawa guide. Udah mereka yang satu, udah ini gunung ketiga gua, ini gunung kedua gua. Udah gayanya mah aduh. Gue itu bener-bener waktu di bawah tuh gue ngeliatin anak-anak berangkat tuh. Aduh anjing gue pengen banget. Pas mereka balik, alhamdulillah gue gak ikut mereka. Ntar kalau mau naik lagi, bocah gua anterin ntar. Bocah gua anterin. Aku ikut aja sama Jawin dah. Gua ada tur bikin. Bocahnya Oh dia. iya, ininya dia. Ya, kalau mau bareng juga ayo. Ya. Ah, lu mau katanya Open sering trip. ngajakin Tapi jangan ngomong sama Sabtu Minggu. setan lo kalau di sana. Lu Nah kalau di itu gunung, tuh, lu mah setan lu. Sompral dia. Gini deh bang. Lu maunya apa? Kan Gue lu maunya takut- di rumah tidur. Dia nggak usah berangkat. Nggak usah naik gunung. Lu mau naik gunung tapi nggak capek. Iya. Kita pakai porter. Bisa. Lu ditandu. Gua Kasihan cariin. lo itu kayak zaman perbudakan. justru Mereka kalau- memang kerjaannya itu. Justru kalau lu ikut ditandu, justru mereka yang seneng dong dapat duit. Dapat pekerjaan. Tapi lu pikir gak sih? Gue malu. Orang-orang. Iya. Kalau lu beneran di atas, nanti Enggak. gue di depan begini. ada singanya lagi singa. Oke. Pakai sarung, pakai sarung topi ya. Tapi itu porter-porter itu inilah cepet banget tuh. Dia bawa berat tapi deg. Kuat ya. Kuat banget. Boleh nanya nggak? Porter tuh bayar berapa sih? Apa nih? Kalau yang ditandu, Enggak, yang bawain ransel kita, bawain ransel gue kita. belum pernah lihat yang ditandu nih bang. Tapi kalau lu mau bener gue cari nih. Kalau lu mau gue cari. Enggak, kalau nggak salah Tapi kayaknya mahal kalau banget. nggak salah gendong bukan tandu. Gendong ada. Kemarin gue ngajakin ada temen gue agak gede badannya. Ayo naik gunung. Tapi gue bisa nggak capek gue cariin tandu. Dapet tuh tandu. Oh, Dia dapet. nggak mau. Tapi mahal banget emang. Kalau yang gendong, Vario lah, emang Vario. Ada yang gendong. Enggak seharga Vario. Yang gendong ada kan ya, Win? Katanya murah tapi kecup leher katanya. Gue nggak tahu gendong. Gue nggak tahu gendong gimana. Gendongnya gini lagi, buset. Kayak mayat. Ada ini pakai gerobak. Nah, Oh ya iya. gerobak, ya tahu Gerobak gua. tuh gunung Banyuwangi itu Ijen, Kawah Ijen. Kok Kawah. Oh iya, Kawah Ijen. itu kan yang turun Kawah Ijen. Yang ke api Api biru. Api biru. Oh itu pakai gerobak, iya. Iya, pakai gerobak. Itu pulangnya cuma dilepas doang sama abang itu. Gitu. Gue pengen membahas soal akomodasi sebelum naik gunung lah karena lo expertise di Iya. ya menurut kita sih lo expertise ya di bidang naik gunung ini ya. Untuk pemula coba pilih akomodasi yang nyaman biar nggak capek duluan nih. Disarankan naik apa? Dengan pesawat kali ya Pesawat. daripada mobil ya. Pesawat udah lah. udah. Pesawat itu, pesawat tuh. Kalau naik mobil kan macet, ya kan buang energi. Sebenarnya tergantung kemana dulu nih. Tapi Gunung Rinjani pernah nggak lo? Pernah Lo kesananya naik? pesawat. Oh, oke naik AirAsia ke Tapi sana. naik pesawat itu nggak capek ya. Nggak capek, enak tinggal Praktis, duduk. nggak buang energi, nggak kena macet. Ya nggak Iya sih? bener. Karena kalau naik bis ya energinya habis di jalan gitu ya 8 jam, 9 jam kan. Sementara Capek kita banget. butuh energi itu untuk Emang naiknya yang lagi. nyetir mereka? Kan ada Apa? supir. Tapi kan kalau di mobil gitu di bis kan duduknya kan enak. Kalau naik AirAsia semua makan semua enak nyaman. Iya kan? Pilotnya juga bawanya enak. Pilotnya ramah. Iya. Semua penumpang disapa. Enak. Iya, iya. AirAsia Wah, emang gila gokil. AirAsia sih kalau gua. Parah. Tapi memang kesalahan Sakar kemarin tuh ya berarti udah dari step awalnya. Iya, Ya, iya. Dari step pertama. Nggak di-reset lebih dalam gitu driver yang bawa travelnya juga nggak di-reset ya. Katanya nggak tahu jalan dan juga medannya nggak tahu. Iya, kejebak nyasar itu sempet nyasar mereka. 8 jam tuh mereka kejebak. Tapi mungkin karena supirnya nggak ngerti Google Map ya. Nah, Iya, atau kuotanya itu. habis. Mendingan bener ya kita saranin naik pesawat aja. Air susu dibalas air Asia. Udah. Gokil.
daripada capek. Nih nanti besok Tapi Sakar kita ke Kazakhstan. ngomong-ngomong bareng. nih, Jalvin mungkin belum tahu dan juga banyak yang belum tahu kalau gue sama Vincent mau bikin airlines. Nah itu benar. Airlines gue sama Desta ini siap support siapapun buat traveling, terutama lo Zawin. Apalagi sekarang, vlog lo kan isinya traveling semua tuh. Udah kita support aja airlines kita. Menarik. Ayo lu sini. Nih ya, gue pengen kasih tahu nih. Perjalanan gue sama Desta dalam rencana membuat airlines. Nih. Ini dia. Desta, Apa sih? ini kita mengapa kita ada di sini? Ini kita di mana? Terus mau ngapain kita? Hah? Vini. Vini Vici. Kita kan udah berteman udah lama nih, 30 tahun lebih ya nggak sih? Iya. Kita udah kerjasama bareng, udah berbagai macam project sudah kita coba, ya nggak sih? Iya, benar. Iya nggak? Iya. Iya kan? Segala macam. Terus ya mau ngapain lagi coba? Nih, ngeband udah. Udah. Nge-host bareng udah. Udah. Bikin perusahaan udah juga. Udah. Ada satu hal yang belum kita coba. Apa kita bikin maskapai penerbangan Nah ya? itu maksud gua. Wah, Itu. seru juga. Ya tapi kan kalau membuat sebuah maskapai penerbangan itu kita harus riset yang mendalam. Nah, Iya nggak? itu dia. Tapi kita harus riset dulu, Desta. Kan kita ini nggak tahu apa-apa soal bisnis penerbangan. Itu dia yang gue pikirin. Gimana kalau kita mencontoh dulu sama AirAsia tuh? Hah? Soalnya gue denger nih ya, mereka baru aja menang lagi nih. Award Skytrax sebagai maskapai berbiaya hemat terbaik dunia. Wow. Udah 15 tahun nih, berturut-turut lagi, gokil. Oke, gua setuju banget kalau yang ini nih. Soalnya apa? Soalnya kalau kita ngomongin soal Skytrax, itu udah kayak Oscar lawalatanya penerbangan, bro. Oscar Award maksud gua. Itu udah yang kayak kalau di musik tuh Grammy, di film Oscar. Nah kalau di dunia penerbangan, itu udah tahta tertinggi yaitu Skytrax itu. Hebat emang AirAsia. Kita lihat aja nih ya, apa aja sih kehebatannya, ha? Pasti kita bisa tiru mereka. Kita kan harusnya boarding jam 4 nih. Nah ini sekarang jam 4 tepat nih. Jadi Ini mah bukan tepat waktu lagi, tapi tepat waktu banget. Wis. AirAsia. Vincent. Kita berdua kan telat mulu nih, Vincent. Ya lu. Iya sih. Kalau punya maskapai, kita nggak bisa nih. Gua terutama, nggak bisa telat-telat begini. Setuju. Contoh tuh, AirAsia yang selalu maintain on time performance-nya. Kita harus mencontoh itu AirAsia. Ayo. Halo. Iya. Lengkap. Sawadikap. Iya. Iya. Oh, boleh. Iya. Kita berdua, Mas. Iya. Sama yang cowok lagi. Kita duduk ya. Loh, kok ada foto kita? Waduh, wah ini keren banget AirAsia. Enggak, ini sakar yang nempel. Sakar yang nempel, bukan AirAsia ini. Tetap aja keren AirAsia. Selamat datang di rumah kami Airbus A320 series 200 dengan nomor penerbangan VZ252 tujuan ke Bangkok, Thailand. Kalau gue perhatiin nih Vincent ya, cabin crew-nya tuh cantik dan ganteng ya. Wah, benar. Ramah banget. Benar. Dan helpful banget. Dan juga yang pasti terampil. Ini apalagi Neng Maya ini. Tapi itu ngelatihnya gimana ya? Ngelatihnya di PPP, Pusat Pelatihan Pramugari. Nggak ada. Lu pakai pelatih. Ya maksudnya trainingnya gitu loh. Trainingnya setahu gue ada. Dan mereka ini trainingnya di Malaysia, bro. Oh, waduh. Berat nih Vincent, berat. Online check-in bisa, tepat waktu iya. Cabin crew-nya ramah dan helpful lagi. Cuma AirAsia nih, yang cabin crew-nya tuh perform di atas cabin kayak begini. Apalagi ya, in-flight meals-nya itu. Aduh, enak banget, terbaik banget. Terbaik dah. Waduh, ini sekarang saya mau berterima kasih sama si Mas Pil nih. Mas Pil, terima kasih banyak. Mas Pil ini tadi landingnya smooth banget. Take off-nya juga smooth banget. Enak, jadi kitanya nyaman banget tadi. Baik take off, landing di atas juga nyaman. Mas Pil, loh. Wah, ternyata Mas Pil ini. Yang itu. Ini. Kita ngobrol sama dia. Ini mah pilnya pilot, ini pil koplo. Terima kasih, Kapten. Kapten, makasih Kapten. Wah ini ya. Kapten itu lagi tuh. Makasih. Ganteng lu dia. Ganteng lu. Model kayaknya dia. Makasih ya. Landingnya AirAsia smooth banget ya. Asli. Ini, aduh. Apa kita cancel aja rencana kita ya? Sebaiknya begitu sih. Iya kayaknya. Sulit.
Tapi gue yakin pun lu bikin airlines yang baru nggak akan lebih baik daripada AirAsia. Bang. Wah, ngeremehin dia nih Vincent. Secara dia udah traveler banget. Lu baru balik dari Laos kan? Dari Laos kemarin. Tomat apa sambal? Caos! Saus. Itu perjalanan berat. Perjalanan gue naik pesawat ke apa namanya Vietnam. Oh, Ibu kotanya Vietnam apa? Ho Chi Minh. Hanoi. Oh, Hanoi. Yang utara. Dari Hanoi sampai sana Asisten Tora dulu tuh. Hah? Asisten Kinoi, Tora. Kinoi. Oh iya, Kinoi. Gue nggak tahu lagi. Iya. Nah, Terus. sampai Hanoi, hari kedua gue udah mulai bingung mau ngapain. Karena nggak ada itinerary. Nggak ada, kan berangkat Oh, aja. lo emang Terus berangkat. Jadinya bosen gue. Jadi 2 hari ngopi hotel. Jadi hari kedua ditentuin, ayo balik. Balik gue. Tapi baliknya jalur darat. Dari Hanoi ke Jakarta, jalur darat. Iya. Berarti berat tuh ya? Ada sarap-sarapnya. Berat lah. Nyari lucu emang kan. Tapi emang lucu sih. Emang lucu. Tapi lu setuju nggak bahwa poin terpenting Jadi traveler dari itu, Iya. ya itu tuh poin terpenting adalah kenyamanan. bener. Betul. Betul, Iya dong. harus. Iya, harus nyaman, ya kan? Betul. Tapi ini tadi udah kemana sih? Paling jauh kemana, Win? Jauh apa nih? Negara. Gue nggak jauh-jauh sih ya. Paling mana sih? Lo Kazakhstan pernah? Kazakhstan nanti tahun ini harusnya ya. Rute AirAsia ada. Ada rute AirAsia ke Kazakhstan. Gue niatnya dari Kazakhstan terus gue jalur darat sampai Jakarta. Ah, lu mah ada aja. Dari Seriusan. Hah? Pengennya. Kalau nggak muter-muter Asia Tengah tuh. Berarti Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan. Anak setan. Afghanistan tapi masuknya harus lewat Pakistan sih. Jadi Jakarta Selatan. Iya, masuk. Tapi kenapa? Apa alasan lo berwisata ke daerah-daerah yang bukan destinasi wisata kan? Lu banyak kayak gitu kan? Dia suka Selalu petualang. begitu. Lu backpacker berarti? backpacker. Pakai hotelnya yang hotel-hotel ini apa? Yang campur sama orang gitu ya? Betul. Lu tuh miskin ya berarti ya? Miskin dia ini berarti? Bukan, traveler tuh emang begitu. Mau kaya miskin nggak ngaruh. Oh, emang ini Memang experience ya? jiwanya adventurer. Sebenarnya iya bener bang. Kalau kaya miskin kalau berangkatnya sendiri itu banyak yang di hostel juga karena bingung kalau sendirian di hotel bang. Iya sih ya. Jadi ke hostel di situ ketemu orang-orang jalan bareng gitu. Gue pernah di Manchester waktu itu nginep di hotel kayak gitu campur. Gue pikir kan gue sama teman gue berempat. Kasurnya tingkat gitu kan. Iya kayak di pesantren. Terus gue tidur, tiba-tiba ada satu orang. Bangunin sholat subuh. Bukan. Pesantren beneran. Itu pesantren beneran. Ada orang yang gede banget gitu masuk. Waduh, bareng kita tidur ini gitu. Iya, terus ngobrol nggak bang? Enggak. Ya. Karena kan bingung bahasanya. Habis ini ada. Dia nggak pakai bahasa Indonesia juga. Hah? Iya. Bahasa Indonesia? Kenapa gue bingung? Nggak, tapi lu suka gitu ya menemukan hal baru. Gue bukannya nggak suka sih, tapi memilih untuk enggak gitu. Kayak lu tadi, lu ajak ngomong orang baru apa Karena lu kayak gitu. senang berada di comfort zone, Vincent. Iya ya. Atau udah coba belum? Ah, itu Ke sih. tempat-tempat yang random. Yang jangan wisata deh, kalau wisata kan terlalu mainstream. Kayak apa misalkan? Misal Indonesia nih yang gue paling suka sih Miangas gitu. Miangas. Ujung utara Indonesia. Miangas. Jadi dari Manado naik kapal laut 8 jam ke Tenten ada pulau lah, Tahuna. Terus dari Tahuna naik kapal lagi 24 jam. Banyak pulau-pulau yang kita nggak tahu namanya, bahkan baru denger loh. Gitu. Di sana warga aparatnya lebih banyak daripada warga. Dekat Miangas. Filipina ya? Dekat Filipin, kelihatan Filipin udah kelihatan tuh. Terus di situ yang kocaknya ada ininya bang, ada kan daerah perbatasan tuh ada diplomatnya ya, diplomat militer di situ tuh dari Filipin. Rumahnya tuh di Davao, jadi tinggal 2 jam naik kapal tuh kelihatan. Kapal jelek 2 jam nyampe gitu. Tapi dia kalau mau pulang ke Filipin berarti dia harus dari Miangas ke Manado, dari Manado ke Jakarta, Jakarta baru ke Kenapa? Manila baru ke Davao. Sedih banget sih. Kenapa? Kan nggak boleh, itu kan perbatasan ditutup. Walah. Selatan Padahal rumahnya kelihatan. Filipin. Kelihatan pulau rumahnya ya, Davao. Rumahnya tuh pulaunya. Pulaunya? Pulau. Rumahnya, Rumahnya kelihatan beda RT, Bang. Bukan beda pulau. Iya gak, gue mikirnya dari situ rumahnya udah kelihatan, masuk pulaunya deket banget gitu, enggak ya? 1 jam, 2 jam. Gila, kalau Filipin berapa jam ya? Kan kita pilih nih pin yang mau pin yang mana ya? Filipin. Tuh. Nih. Pin-pinnya bagus-bagus nih. Filipin. Nah, lu sempat bilang kayaknya jadi vlogger travel itu berat ya? Vloggernya yang berat ya. Oke. Karena misalnya di jalan lagi kayak, kan ada aja masalah tuh. Apa ketinggalan segala macam. Iya. Kadang baterai ketinggalan, apalah. Iya. Tapi tetap harus fun kan. Iya. Hai guys.
guys. Iya. Apalagi bad mood di awal gitu ya, Nah, karena itu kacau. hal-hal detail lah. Kayak milih airlines gitu. Nah itu kan penting kan, harus beneran milih airlines ya kan? Kalau itu beneran. Harus itu. Kalau itu beneran. Iya. Nah. Misalnya kalau misalnya pesawatnya delay gitu. Nah itu paling males. Nah, plan lo kan jadi berantakan. Ya lo udah ngatur itinerary-nya sedemikian rupa, ya karena delay akhirnya... Ya misalnya pesawat ke delay gitu. Mau nggak mau kan plan lo jadi berantakan, ya nggak? Ya. Iya nggak? Bener kan? Benar itu benar banget. Ya. Makanya performance penerbangan tuh penting banget. Ya. Biar beberapa kali gue naik pesawat tuh yang landingnya tuh boncing gitu. Oh, nggak mulus. Nggak mulus. Ya, kayak batu, kita lempar batu di kali kan. Cang. Wah. Nah, Ini kemarin baru balik dia. baru dari Bangkok. Lu kan juga dari Bangkok kemarin. Iya, bareng. Gue tuh naik AirAsia, itu asli enak banget beneran. Wah, makan mulu sih yang pasti kemarin kita tuh. Iya. Makan. Terus gue sempat kenalan sama jenglotnya. Pilot. Iya, pilotnya. Ini luar biasa. Kenalan sama pilotnya beneran bang? Beneran. Di mana? Di Kan pesawat? pas pulang, dia kan pas sudah mendarat nih. Hah? Dia kan keluar dari pintunya itu kan, dari Iya. pintu pilotnya kan. Gue Menyapa. wow, you're a captain. Gitu. Oh. Yes, I am, dia bilang kayak gitu. Sangat masuk akal ya? Iya, yes, I'm a captain, dia kayak gitu. Lo kapan terakhir ketemu tuh pilot? Setelah yang itu ya, setelah perjalanan dari Thailand kemarin, kapan terakhir lo ketemu pilot itu? Masih ingat nggak namanya siapa? Dia masih mau ngasih gue kejutan ya, Vincent? Ayo coba. Siapa nama pilotnya? Itu orangnya di situ. Nggak usah begitu. Oh iya, oke. Gue masih ingat namanya. Hmm. Kapten Nelson. Wah. Gue memorable banget karena orangnya ganteng gitu, cakep. Kira-kira kalau gua hadirkan kali Vincent! Masa sih? lo mau gua hadirkan pilot AirAsia atau pilot Air Jordan? Ayo. Atau bolpen. Bukan pilot dong. Oke, ya, buat Desta. Vincent lah. Ini gue gak tahu apa-apa loh. Jangan kan lu, gua aja nggak tahu. Ini dia. Gue sudah hadirkan surprise buat Desta. Seorang kapten yang kemarin membawa kita ke Thailand, Bangkok, Kapten Nelson. Wah. Wah, siap. Waduh, siap. Wah, anjing jabatannya. Luar biasa. Biasa megang setir pesawat, bro. Siap. Pesawat pakai setir ya? Pakai setir. Oh ada beneran ya? Ada. Bulan dulu Sorry, gini. Cap, sana dikit, Sorry. Cap. Iya. Ya, jadi ini adalah Kapten Nelson. Vincent, mohon maaf tapi yang kenalan sama gue bukan yang ini. Ini dia yang bawa kita ke Oh iya, Thailand, ini Bangkok. Nelson. Iya, benar. Iya. Gap, ini ngobrol dikit ya. Iya. Gue sama Vincent kan mau bikin airlines juga. Ganteng banget. mukanya. Kira-kira perawatan dia nih. Kira-kira sanggup. Tadi pas di bawah nunggu lagi catokan, bro. Nggak ada rambutnya kok jatokan gitu. Bener, ya tanya. Bener kan, Cap? Enggak dong. Ih, bohong. Orang gue lihat. Tapi kita mau bikin airlines, kira-kira kita sanggup nggak, Cap? Sanggup lah. Vindes. Wus, tuh kan. Iya. Ya ngawin. Apa gua tak? Bisa ini. Masa nggak sanggup? Gampang kok sebenarnya bikin airlines. Gampang kan? Gampang. Yang terpenting? Punya pesawat. Nah itu. Itu susah itu. Tuh. Kita minjem satu boleh nggak sih? Gini kita kan mau nyoba-nyoba dulu kan. Kan AirAsia kan armadanya banyak banget. Iya, takutnya kalau kita udah beli tau rugi kan, ya sayang udah beli. Mendingan minjem. Sewa aja satu. Iya. Sama harganya kayak sewa elep. Tapi iya juga ya, kita nggak bisa ya. Iya. Nggak punya pesawatnya. Kita nggak punya Gak pesawat. punya ya? pesawat, Cap. Bisa lah. Gak punya Kalau pesawat. Satu episode Vindes aja tuh bisa buat beli pesawat. Oke, kalau udah kebeli pesawatnya terus? Abis punya pesawat, ya punya pilotnya lah. Oke, punya Apa lagi? pilotnya. Cabin crew-nya. Waduh. Pramugarannya. Oke. Teknisi. Teknisi boleh. Ground handling. Tukang parkir. Tukang parkir Kan ada yang boleh. begini-begini tuh bang. Iya. Iya. Kemen Semapur. Garasinya juga dong berarti garasinya. Garasinya di airport. Hanggar ya? Hanggar. Wah, repot ya. Bener-bener. Tapi bisa lah. Saker nanti kita ini ya, kita siapin seragam. Iya, dari Ntar sekarang. Kita grooming di pet shop. Emang anjing. Enggak, maksudnya di grooming untuk Bener. menjadi cabin crew gitu. Nanti apa sih kita siapin kostumnya dulu, nanti buat Lele ya. Kita, Andara, terus Abil kita cobain. Kok pilih-pilih sih? Kok dipilih-pilihin gitu? Kayak kita cobain kostumnya gitu. Ya. Tapi sebelum itu sebetulnya yang paling penting lagi buat bikin airlines itu masalah safety. Oh iya sih, Nah, ini. itu yang terpentingnya. Ya. Ya, Gimana itu masalah safety-nya, Cap? Boleh Iya. jelasin nggak? Safety kan sebenarnya luas ya. Ya. Kalau dari sisi pilotnya sendiri deh, Hmm. safety itu mulai dari kapan sih?
dari mulai kita milih kapan kita tidur deh buat besok kita terbang. Itu hal kecil padahal kecil ya. banget. Kita perlu rest yang cukup. Ya, betul. Sampai di airport kita juga melakukan pelaporan atau check-in. Ya. Di situ kita akan mengakses teman-teman kita yang terbang nanti. Apakah mereka fit buat terbang atau enggak. Oh, itu pilot yang ngecekin juga tuh ya? Tanggung jawab kapten. Tanggung jawab kapten ya? Tanggung jawab kapten. Kalau ngantuk tangan bisa keluar gak sih? Nggak ada kan? Nggak bisa. Hilang tangan lo, hilang ke bawah angin. Ngerokok. Oh, kayak gitu ya? Berarti Bisa kan ngerokok bisa kan? Buka Ngerokok. kaca dikit itu yang kecil. Nggak bisa Nggak dong. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Dengan, kata Metro Mini. Tangannya gini-gini lagi. Dari penumpang. Itu kayak apa? Berarti semua cabin crew harus fit dan layak terbang. Betul, kita assess di situ, ya kita lihat profiling mereka. Mereka kira-kira ada konsumsi alkohol apa enggak. Oke. Dari krunya seperti itu. Ya, ya. Begitu kita nyampe Belum pesawat, pesawat ini ya? betul, nyampe pesawat, mekanik atau engineer itu akan datang ke kapten untuk menyerahkan pesawat ini. Oke. Bahwa dia bilang ke kita bahwa pesawat ini udah siap terbang. Oke. Sudah layak terbang, sorry. Layak terbang. Oke. Nah, sebagai kapten kita nggak terima begitu aja. Iya. Jadi kita benar-benar buka. Nggak based on apa yang dikasih doang Betul. berarti ya? Kita buka histori pesawatnya, Oke. kita cek satu-satu. Setelah itu, ya kita keluar dari pesawat itu, buat turun ke bawah. Marah. Enggak. Ngapain marah? Nggak ada. Lah keluar dari pesawat. Orang keluar sini terus pesawat. Enggak, Oke, kita keluar dari pesawat itu, kita turun ke bawah untuk cek satu-satu. Semua dari sisi luar, apakah pesawat itu benar-benar siap terbang atau enggak. Nah ini. Nah, itu Ban safety pesawat bisa prosedurnya. kempes gak sih? Apa? Bisa. Ban pesawat bisa kempes? Bisa. Terus di Ban pompa pesawat Nggak pakai ginian pompanya dong. beda. Pompanya beda. Pompanya beda. Tapi itu bannya tubeless. Waduh. Tubeless lah, pasti. tubeless lah pasti. Nggak mungkin pakai ban dalam. Pasti nggak mungkin pakai ban dalam. Nah, ini pertanyaan mungkin agak sedikit bagaimana ya, tapi pengen jujur-jujuran ya, safety-nya dari AirAsia. Nah, karena kemarin, jujur gue berapa kali penerbangan ke Labuan Bajo pun gue naik AirAsia dan gue merasa safety banget. Kalau safety-nya AirAsia sendiri sebetulnya udah terakreditasi atau sudah tersertifikasi oleh organisasi penerbangan dunia. Wow. OPI, organisasi penerbangan. Enggak. Itu beda lagi. Iya. Nah, memang udah tersertifikasi untuk bahwa safety-nya AirAsia itu sudah teruji lah. Kurang lebih gitu. Tapi memang setuju sih gue, Cap, gue berapa kali bilang gue orang yang nggak terlalu nyaman untuk naik pesawat. Dia takut banget. Agak takut lah, walaupun sekarang akhir-akhir ini udah Coba ya, lu di lumayan sebelahnya, lah. pilotnya sebelahnya pasti lu akan merasa nyaman. Iya, boleh senderan nggak gini? Tapi Tapi soal safety, gue setuju bahwa nggak boleh main-main. Ya, betul itu. Ya, yang yang dipelajarin dan diperhatiin banyak dan harus detail seperti Captain Nelson tadi bilang tuh. Saker nih, lagi dengerin ya, PR kalian tuh banyak. Ini soal safety, gue berkali-kali. Kalian ini turun tangga aja jatuh, kadang-kadang Iya, benar. pada nih. Ini safety. Itu gue. Oh, iya. Harus diperhatiin safety prosedurnya. Tapi gue yakin bisa ya, Cap ya? Bisa punya maskapai ya? Pasti bisa. Nah, kalau misalkan kita buat maskapai, apa harus cowok semua? Udah Udah baca harus banget. dong. Kan kalau cewek ada mbak Mbak kapai. Tipis-tipis lah, Cap. Tipis-tipis. Siap. Apa, Put? Tapi berarti pusing dong Mas ini kita begini. Minum Paramed! Tapi kan ceritanya kita udah punya maskapai sendiri nih nanti ya Mas ya. Bisa kali terbangnya tuh kayak sesuka hati gitu Mas, mut-mutan aja. Kalau lagi mut ya terbang, kalau enggak ya ngaret-ngaret dikit nggak apa-apa lah Mas. Ini yang begini nih. Belum apa-apanya Saker udah ada niatan ngaret, bayangin aja. Ngapain sih begitu Putri Saker. Namanya maskapai ya harus tepat waktu. Ini setuju banget lagi gue. Nasihatin Cap. Nah, ya itu dia. Buat jadi maskapai ya penting banget tuh namanya on time. Bener nggak Mas? banget. Oh ya dong. Banget. Ya, untuk pesawat bisa sampai on time tuh ternyata prosesnya tuh panjang banget. Ya. Karena nggak cuma dari pilotnya doang, Ya. nggak cuma jadi dari pramugarinya doang, tapi sebenarnya mulai dari penumpang datang ke bandara, dia melakukan pelaporan atau check-in, sampai dia harus ke boarding gate, di situ dia dibantu untuk boarding. Nah itu semua tuh prosesnya panjang.
Kalau satu sama lain nggak bisa bekerja sama dengan baik, nggak akan pernah bisa on time. Tapi Cap bener ya, berarti soal on time ketepatan waktu bukan hanya maskapainya tapi juga dari konsumennya alias si penumpangnya juga tuh turut serta ya. Pasti. Kalau telat kan pasti dipanggil-panggil tuh udah final board, final boarding, final board gitu. Iya, udah final call. Final call. Iya. Iya kadang-kadang kan ada yang satu kita udah di dalam udah nungguin Biasanya lama. diperungutin tuh kalau datangnya telat tuh diperungutin tuh. Ya. Oh, iya. Tapi bukannya bisa ditinggalin ya pesawat? Bisa lah kalau misalkan Terlalu sampai telat ya? banget. Biasa toleransinya berapa lama, Cap? Sebetulnya toleransinya tuh kalau misalkan kita misalkan ada schedule jam 11. 11 itu sebetulnya pesawat sudah take off. Jadi bukan jam 11 itu kita masuk pesawat. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan antara domestik sama internasional tuh sedikit berbeda. Karena alurnya agak panjang karena kalau international flight ada imigrasi. Jadinya kalau misalkan kita mau terbang domestik, paling nggak kita 30 menit udah ada di boarding gate. Nah, itu dia tuh. Gitu. Terus gimana caranya Cap untuk Chief dan juga maintain on time performance? Caranya? Ya. Tadi kan satu dari penumpangnya kita himbau lah. Ya. Untuk datang tepat waktu. Ya. Terus juga kita sebagai krunya harus datang tepat waktu pastinya. Yes. Terlepas daripada itu, sebetulnya lingkungannya juga harus mendukung. Kayak misalkan cuacanya lagi bagus, dan segala macam. Benar, Jadi ya. kalau itu semua bisa masuk, ya kita bisa on time. Gitu. Tapi kan biasanya juga tergantung dari pesawat sebelumnya berangkat kemana, mendarat di mana itu kan kadang kan Betul, bisa delay di belakang, semuanya jadi ke delay semua. iya, betul, jadi betul, itu. betul. Nah itu Tapi yang AirAsia mah nggak begitu dong. Kemarin soalnya gue ngebuktiin, gue Iya. beneran Win. Gue ke Thailand, terus kemarin On time. kita ke Jepang juga sama anak-anak. Gue Iya. ke Labuan Bajo bener-bener, wah gue sih Bentar. Apaan sih? Ini apaan sih? Nggak perlu. Lu tinggal muji aja udah cukup. Muji kemarin, wah keren banget nggak? Ini nggak bikin haru, biasa aja. Nggak ada yang bikin haru sama sekali, nggak ada. Ya keren udah gitu kan. Yang ribet kan kalau lagi kerja sih sebenarnya. Ya. Lagi kerja ada itinerary, terus delay, ujung-ujungnya kerjaan yang dikorbanin kan. banget. Nah delay itu sebenarnya karena apa sih? Delay ya. Delay itu sebenarnya banyak banget faktornya. Apa ya, misalkan out of our control, misalkan yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya cuaca. cuaca, iya bener. Cuaca nggak bisa Nggak bisa kita dipaksa kontrol. juga ya Tapi kalau kita biasanya paksa. bukannya kalau misalnya cuaca gimana, misalnya hujan deras pun juga tetap bisa berangkat ya? Sebetulnya bisa, tapi sebetulnya pada saat kita misalnya berangkat ataupun mendarat, itu sebetulnya ada batas minimumnya. Di setiap bandara tuh beda-beda. Dari angin atau dari hujan? Dari angin, dari visibility atau misalkan jarak pandang, Oke. itu juga mempengaruhi. Kalau dunia sedang cerah dan indah damai pada suatu hari, terus kapalnya masih delay. Itu Bukan karena kapal, apa? pesawat. Pesawat ya. Orang jadul banget sih. Naik kapal. Kapal api. Kapal terbang lu sebutannya ya? Masih kapal terbang. Masih delay juga. Masih Oh, delay itu juga salah itu karena apa? airlines-nya itu. Kayak nggak tahu Nah, kalau misalkan cuacanya bagus, semuanya udah oke, semuanya terus masih delay juga, mungkin ada faktor lain. Ya, Misalnya, Tadi kayak misalkan Mas Desta bilang, dari penerbangan sebelumnya udah delay. Mungkin di penerbangan sebelumnya terkena cuaca buruk. Ataupun ada beberapa airport yang memang kita pada saat kita mau lepas landas tuh ngantri. Iya, Karena benar. memang padat. Banyak pesawat yang mau Contohnya terbang. kayak di Singapura, di Hong Kong. Oh, itu seperti padat ya? Padat. Pernah gue lama banget terbang, ya karena ngantrinya itu bukan karena Tapi udah di runway, udah di runway. Udah. tapi kalau delaynya di Majalengka kan sepi tuh. Berarti Berarti bukan karena macet kan? Kalau di Majalengka kan sepi banget. Iya. ya bukan karena macet sih. Nggak, gini Lot, disikut aja pala. Iya. Tapi pertanyaan deh, kenapa kok pesawat itu begitu kena awan selalu goyang? Nah, emang awan itu sebetulnya di Ada dalamnya airnya? itu ada airnya. Iya. Nah, selain ada air, sebenarnya yang bikin goyang itu sebetulnya awan itu terbentuk dari penguapan. Penguapan air yang memang dikenain sinar matahari, akhirnya dia naik ke atas bentuk awan. Di dalam awan itu ada perubahan arah angin. Jadi pas kita masuk memang pasti goyang. Iya makanya, tapi itu sebaiknya dihindari atau boleh diterabas saja? Tergantung awannya. Ada Omnibus. awan-awan. Lu awan lagi motoran sekarang. Bukan awan sakar Vindes, bukan. Nah, ada awan-awan yang bisa kita tembus, ada yang enggak. Jadi Yang nggak bisa apa? yang nggak bisa yang kemarin sempat viral tuh yang masalah CB atau Charlie Bravo atau cumulonimbus.
Oh. Nah, itu awan-awan yang potensi bukan Honda Civic. Honda terbang. Ya itu tuh apa bus? Cumulonimbus. Iya, kok gue bilang tadi omnibus malah ya, omnibus lah. Ya. Kalau yang bisa ditembus, Kalau yang bisa ditembus awan-awan tipis kayak awan-awan stratus. tapi bisa kelihatan, Cap. Bisa kita lihat di radar Radar ya? pesawat. Kita punya weather radar di situ, kita bisa lihat intensitas air daripada si awan itu sendiri. Gitu. Gue yang takut kemarin siapa yang posting ya. Jadi dia lagi di jendela itu, dia di sana ada 3 pesawat. Balapan. Berjajar gitu balapan? Enggak balapan, tapi maksudnya dia kelihatan gitu ada 3 kecil-kecil gitu pesawat-pesawat. Din aman. Bro. Itu tapi sangat memungkinkan ya apa kalian bertemu di atas terus kemana nih? Bakar ya. Itu berkomunikasi nggak Cap atau? Pasti kita kalau misalkan berdekatan kayak gitu, kita pasti satu frekuensi. Walaupun dengan maskapai lain. Betul. Cocok nongkrongnya kan? Iya, satu frekuensi. Nggak mungkin berantem lah. Iya. Tapi emang beneran ada yang di samping-samping gitu? Ada lah. Gue pernah. Ada. Lihat gue. Tapi jaraknya kilo ya, nggak meter ya. Itu jaraknya juga jauh sebetulnya. Cuman Samping karena kayak memang Top Gun gue pikir. Oh enggak gitu lah. Itu jet itu. Tempur itu. Dog fight. Tapi banyak yang bilang lu kayak ini ya, kayak artis-artis Korea yang biasa jadi tentara-tentara gitu ya kalau nonton film Korea ya. Lo pernah nonton film Korea? Enggak pernah, gue lihat aja di itu TikTok. Tahu banget. Cakep nih. Tapi bener lu, cakep-cakep lu. Kemarin AirAsia pramugarinya juga cantik-cantik. Pada godain gue lagi. Gue bilang Najis banget ya. Yang gue tahu pokoknya kalau AirAsia itu selalu godain Ojan. lo nanti kalau naik AirAsia lagi lo harus makan yang kemarin enak apa ayam apa? Uncle Chin. Angkaci ini itu. Wah, gokil menunya. Namanya diambil dari pilot pertama AirAsia. Makanannya enak, pramugarinya cantik, pilotnya keren banget, pesawatnya nyawa. Aduh, mungkin keren banget. Kalau pesawat lagi mendarat, kenapa kursinya harus ditegakin? Nah, itu juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain tuh. Itu sebetulnya alasan safety. Alasan safety-nya adalah ketika misalkan pada saat pendaratan itu terjadi sesuatu atau in case emergency memang kita harus melakukan evakuasi, satu badannya juga siap. Nggak ngantuk. Iya, nggak gitu. Bercanda mulu dia nih. Terus juga sebetulnya ada prosedur di mana si pilot itu harus mengoperasikan kalau yang Anda duduk di window seat atau emergency seat yang di tengah. Nah, itu sebetulnya harus di double check oleh pilotnya. Jadi pilot itu harus ngelangkain si kursi-kursi itu pada saat evakuasi. Penumpang akan keluar melalui lorong tengah. Pilot itu harus melewati seat-seatnya, seat passenger itu. Jadi kalau misalkan di posisinya ke belakang gitu akan susah untuk dilewati. Kepalanya ya? Enggak. Hah? Iya. Ya pokoknya tinggal ditegakkan aja lah. Ibadah aja harus kita tegakkan, masa kursi nggak ditegakkan. Wow. Misalnya gini bro, ini kalau gini kan keinjek bro. Berarti harus tegakin nih. Selain harus ditegakin, kenapa jendela harus dibuka? Kira-kira biar bisa memantau kondisi keadaan di luar. Terus rokok kenapa harus dimatiin? Rokoknya? Nggak ada yang boleh ngerokok. Nggak ada yang boleh ngerokok. Oke. Dan gue juga baru tahu kemarin dikasih tahu sama teman-teman AirAsia udah ada penerbangan AirAsia yang ke Kazakhstan ini. Ada. Ini gokil. Cuma transit 2 jam ya, Cap ya? Yes, Di 2 jam Malaysia, di Kuala di Lumpur. KL. Wah, ini Oh, ini dari Jakarta berarti? Jakarta, Kuala Lumpur kita langsung ke Almaty. Nah, menarik itu. Dan itu salju bulan apa? Salju dia? Bulan kemarin. Bulan kemarin ya? Bulan 3, bulan 4. Bulan 3, bulan 4 tuh Kazakhstan. Almaty itu deket Tashkent itu. Kan ibu kota Tashkent kan? Iya. Tuscan. Tashkent. Almaty sebelumnya Alidup ya? Iya, setelah mati. Tolong. Tuh ya, sekali lagi nih gue peringatkan buat saker semua. Kalian semua dengerin, mendingan ya. Ini apa yang Kapten Nelson udah bilang. Nggak ada yang sesuka hati kalian. Mau datang, mau berangkat jam berapa. Semuanya harus diperhatiin dan ada standarnya. Ya kan, Cap? Harus ada standarnya. Tapi kan ya ngomong-ngomong nih, kalau gue jadi kepikiran nih, biasanya ujung-ujungnya duit. Balik lagi ke soal hitung-hitungan modal dan juga operasional bisnis, Vincent. Ya nggak? Gimana caranya supaya kita bisa efisien atau nggak boncos gitu loh? Nah, gimana? Nah, aspek ekonomi. Nah, gimana? betul juga tuh. Best budget flight kan ya? AirAsia itu ya? Bukan best budget ngomongnya. Best low cost airlines in the world. Wow. Best low cost. Dan itu udah selama 15 tahun berturut-turut. 15 tahun berturut-turut, luar biasa AirAsia. AirAsia,
Bagus sekali. Gimana, Cap? Nah, 5-star rating by Skytrax. Ya nggak sih? ya by Skytrax, best low cost airlines in the world for 15 years 15 running years running. consecutive. Tapi tadi tuh balik lagi ke aspek ekonomikalnya gimana? Bib. Kebetulan bukan Habib Nelson. Tadi dok. Habib Nelson. Sorry Cap. Ya itu kan makanya kita dibilang low cost airlines in the world. Kita juga punya beberapa prosedur yang mengutamakan efisiensi. Bukan sekedar low cost, tapi efisiensi yang benar-benar dengan perhitungan matang dari sisi safety-nya juga. Ya. Contohnya, ini adalah suatu fakta sebetulnya. AirAsia Indonesia ataupun AirAsia seluruh grup, kita pada saat di darat, dalam arti pada saat kita pushback atau kita mundur dari gate itu, kita nyalain mesin cuma satu untuk sampai menuju ke Itu runway. namanya fuel efisiensi. Ya, betul. Bensin, hemat bensin. 1/berapa itu RS ya? Enggak usah. Lo kayak mau beli mobil satu berapa? Nggak sampai situ. Pakai Aftur juga. Bahan bakarnya Aftur ya? Bahan bakarnya Aftur. Sama Nadila. Aftur. Oh, Gua tadi mau ngomong before. Tapi juga Before after. fuel efisiensi dan juga reduce of carbon emissions kan ya? Ada juga, itu kan part of suatu hal yang nggak bisa dilepaskan tuh. Part of carbon emissions dengan kita tidak membakar fuel yang banyak, sebetulnya kita juga mendukung untuk reduce carbon emission itu. Jadi kalau misalnya pas menuju ke landasan sebelum take off, satu mesin aja? Satu mesin aja. Oh, pantesan jalannya agak gini tuh. Nggak berarti begitu. Enggak dong, harusnya tetap lurus ya? lurus. Iya. Terus beberapa saat sebelum saatnya harus kita take off, kita nyalain second engine. Kayak gitu. Terus nanti pada saat di atas, tahu nggak sih kalau di atas tuh sebetulnya jalur pesawat, sebetulnya ada jalurnya juga sama kayak di darat. Nah, jalur-jalur itu kita cari mana jalur yang paling pendek. Jadi kita efisien untuk terbang. Pilot kalau gabut ngapain? Kalau gabut, Pernah nggak lu tiba-tiba giniin? Gitu? Ngapain? Dia begini doang yang di belakang. ini gue curiga kebaikan nonton film American Made nih. American Made, gua nggak tahu lagi apa itu. Ada itu film American Film Made. pilot. Filmnya si Tom Cruise. Oh tahu gua yang bandar ya? Ya itu. Seru. Dia gitu ya? Iya. Bandar udara ya? Bandar. Bantuin Pablo Escobar. Bandar narkoba. Lu kepikiran nggak? Jangan lah gitu lah. Hei! Sembarangan banget. Lumayan duitnya banyak. Jadi berarti Cap ya? Berarti semua harus dilakukan dengan efisien tanpa mengurangi safety dan juga service standar gitu. Tapi gue seneng tadi begitu Kapten bilang bahwa ya dimulai dari diri sendiri dulu gitu kayak. Banget. Lu mau terbang, kondisi gue harus fit sebagai pilot gitu, nggak begadang, nggak mengkonsumsi yang aneh-aneh. Itu kalau untuk ketahuan akhirnya segala macam punishment-nya gede ya? Punishment-nya kita di grounded nggak boleh terbang. Jadi di situ kita pas lagi pelaporan itu, selain kita ngelapor secara waktu, di situ kita tensi, terus kita juga ada alcohol check. Olahraga rutin berarti? Lumayan, karena setiap 6 bulan sekali pilot itu harus melakukan medical check. Bisa naik gunung ini. Bisa, emang hobinya naik gunung. Oh, baru seriusan? Serius. Oh, Kemana Cap? Terakhir belum lama ke Rinjani kali ya, terakhir. naik RSI ya pasti kan? Naik RSI dong. Promosi. Nyetir diri. Sampai puncaknya naik Asia. Gokil banget ini. Tapi satu lagi, Cap, gue mau nanya. Sekarang kan handphone kayaknya udah nggak terlalu seperti dulu ya, Cap ya? Dulu kan kayaknya strict banget tuh dulu. Harus matiin. Harus mati. Sekarang kayaknya nggak kayak dulu lagi dulu. Oh ya, memang masalah nyalain handphone ya di dalam pesawat itu. Sebetulnya yang jadi concern itu beda zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu bener-bener ngeganggu radio frekuensi. Ya. Kalau sekarang karena frekuensinya sudah dibagi, jadi sebetulnya nggak mengganggu radio frekuensi, tapi Sebaiknya. bukan. Jadi yang mengganggu adalah atensi daripada penumpang. Terjadi kenapa-napa, dia tidak terlalu sigap. Karena atensinya lagi ke gadget. Tapi untuk gelombang udah Nggak terlalu. Memang udah nggak sampai signifikan seperti dulu gitu. Lu mah di depan sih, Cap. Lu kalau nggak di bangku penumpang ya, kalau kita kadang-kadang ya baru turun. Terus, selamat datang. Ya, halo. Tungguin di depan aja. Ini baru mendarat. Iya. Kira-kira ada tuh bapak-bapak, mama gitu tuh. Belum baru mendarat. Baru mendarat langsung ngambil koper di atas. Pindah Bu, jalan. nanti Bu, duduk dulu Bu. Tapi emang paling sering banget ya kayak gitu. Iya. Tapi di semua Taunya negara. pilotnya juga begitu. Agak dong.
Kemarin kita sempat ada experience mampir-mampir ke kokpit sebentar yang waktu kita Oh, iya. iya ngelihat gini. Wah, rumit juga dalamnya ya. Lumayan. Lu sekolahnya gimana itu ngapalin tombol-tombol apa? Gue sih gregetan pengen pencet-pencet. Tapi kan ada autopilot sebetulnya kan? Ada dong. Nah itu kan kenapa butuh tombol sebanyak itu kalau ada satu tombol autopilot? Autopilot. Iya beres. Kenapa harus banyak banget tuh? Cetek. Ya tombol-tombol itu sebenarnya ngebagi sistem-sistem yang ada di pesawat. Jadi memang masing-masing tombol tuh beda fungsi. Autopilot ya memang kita bilangnya happy tombol lah ya. Kita pencet ya udah happy aja udah hidup kita. Lu ngantuk nggak berarti? Ngantuk dong, misalnya flight 3 jam, 4 jam. Terus autopilot lu ngapain tuh? Main Tetris? Bosan gak sih Bang kalau ngapa-ngapain? Bosan. Tapi ngobrol-ngobrol aja sama teman kan sama-sama Cie pilot. teman. Saat. Itu kan kalau akrab, kalau nggak akrab gimana lu baca? Kamar mandi pilot tuh sama kamar mandi yang di barisan depan atau Beda. Dia di terminal. sama kan kamar mandi? Sama. Yang di Oke, paling gue depan. sering lihat tuh kapten keluar, pilotnya Iya. keluar. Kencing itu. Kencing. Mau berak kali dia. Berak kali ya. Itu langsung ke bawah gak sih? Enggak. Itu zaman dulu itu. Ini pesawat ada air. Dulu zaman dulu kepikirannya gitu, waktu kecil tuh naik pesawat tuh kayak misalnya kereta kan zaman dulu gitu ya. Kereta api langsung zaman turun, dulu itu kayak bus gitu. bolong dia langsung blek gitu. Nah pesawat nih bayangin nggak lo? Ada lagi naik mobil, plot tai. Nggak gitu sekarang. Udah ada penampungannya ya Cap ya. Kalau di bawah gue teriak kapal minta duit, lu denger gak sih? Anjing ini bego-bego banget Kacau. pertanyaan. Kan kalau ini nih sayapnya nih, kalau habis paha bawah bisa nggak? Lah sekalian aja. Orang ini berpendidikan ini. Sekolahnya lama, mahal sekolahnya jadi pilot. Ditanya soal WC. Serius. Elah. Cap, tapi pesawat Minta duit. Ngapain? Ya jangan-jangan dia denger. Gak ada. ya nggak mungkin lah. Tapi pesawat ini misalnya saya ini ada tombolnya nggak sih? Ya bisa tombol. Tapi dia bisa begini. udah bercanda mulu. Ini orang nih. Ya kemarin tuh lucu tuh Cap yang yang kemarin mau yang kita naik ke Bangkok pramugarinya kan banyak kasih tebak-tebakan apa Oh iya gitu-gitu ngasih game. Ngasih Iya, game iya, gitu. Ya itu buat nggak bosan aja, karena AirAsia juga selain kita mengutamakan passenger comfort, Ya. jadi kita juga mengutamakan entertain juga di situ. Iya. Supaya kita ngasih experience yang baik lah buat penumpang. Iya. gitu. Terbaik sekali lagi AirAsia. Wow, AirAsia, yes. 15 tahun loh berturut-turut. Vincent, lu bengong aja dari tadi. Kenapa sih? Aku lagi habis ngomong. Nah itu gitu. Nah gitu dong. Nah Cap, tapi kan ini kan ngomongin soal AirAsia ya. Apa ya? Gue bengong nih. Kenapa Bang? Vincent ini lagi Ah, ngobrol ini nih. malah bengong aja lu. Gue nggak bengong, Lu nggak tahu kapten ngomong apa? Enggak, gue bukannya bengong ini. Lu lagi mikir ini kok gak ada spionnya? Gue cuman lagi merenungkan kehidupan. Ternyata bikin dan mengelola sebuah maskapai itu jauh dari kata gampang. Yes. Serba complicated Betul. segala-galanya nih. Memulai dari sebuah maskapai aja gue udah bengong. Mulainya tuh dari mana? Apalagi ya, AirAsia yang berhasil dapat penghargaan sebagai World Best Low Cost Airline secara 15 tahun berturut-turut dari Skytrax. Tapi Skytrax itu apa sih? Skytrax, kalau misalkan di dunia perfilman ada Oscar ya. Oscar, oh, oke. Kalau misalkan di dunia musik mungkin ada Grammy kan. Grammy. Nah kalau di dunia airlines tuh kita punya namanya Skytrax. Penghargaan ya. Gitu, penghargaan seperti itulah kurang lebih. Ya kayak sebuah badan, ya kan kayak Ya, badan yang menilai yang itu yang Betul. akhirnya oke. Penghargaan paling bergengsi seantero dunia. Iya, nah kita gue makin jiper ya Vincent. Sama rencana kita. Iya ya. Pesawat tuh ada klaksonnya nggak? Ini serius nanya. Nggak ada lah. Nggak ada? Telolet adanya. Nggak ada ya? Basuri. Nggak ada Cap. Oh, telolet lo. Ini kenapa nggak dikasih ya Cap ya? Buat Atau- apa? Lakson siap. Maksud siapa? Ya bukan, coba pas lagi lewat ada yang lewat kan, Didin, bisa gitu. Ya, siapa Yang tahu. lewat siapa? Yang lewat tuh siapa? Maksudnya di atas. Itu sepeda yang bawa rumput, segala macam kan. Tahu kan yang keluar-keluar gitu. Ya kan? Tahu nggak lo, sekarang ada di jalan tuh ya. Sepeda bawa rumput. Ngapain dia doang. di lintasan pesawat? Nyasar Nggak kali. boleh masuk Nyasar, pasti. Bisa aja. Nggak boleh masuk. Iya. Tapi intinya sih sebenarnya bisa lah Vindes buat bikin airlines. Bisa ya? Bisa banget. Saya yakin Vindes bisa bikin airlines dan kayaknya udah kesorean nih.
Oh, mau terbang lagi? Mau narik. Mau narik. Mau narik. Bantuin. Polakan. Oke, thank you Cap Nelson. Ntar kalau gitu. kita maskapai udah jadi, nanti kita undang Kontak-kontak ya. Kapten buat duduk aja jadi penumpang. Siap. Kirain jadi pilot nih. Nah, nanti Berarti pilotnya kita ada. ngebajak dong, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Tetaplah kita nyari pilot-pilot baru. Iya, ini pilot-pilot program-program baru pokoknya kita udah siapin. Oke lah. Pilot Cap, tuh- thank you, Cap. Thank you ya. Thank you, Cap. Naik gunung kapan-kapan? Siap. Mas Zawin. Wah, See you. keren banget. Thank you, Cap Nelson. Ya, sampai Thank you ketemu lagi banget ya. Pengen nyobain Gue gua. langsung berasa kecil dia di sampingnya. Iya, tinggi banget ya. Thank you, Cap Nelson. Thank you. Terbaik. Pengen nyobain gua. Naik gunung sama pilot. Gue punya tuh baju pilot tuh. Hah? Buat apa? Apa? Buat apa? Buat ini aja, ikut karnaval 17-an. Ya kan? Iya, gua juga punya. Zawin, nih sekarang kita ngebahas musik lo nih. Kita ngebahas musik lo karena Kantongin sih. waktu terakhir lo kesini. Ya kan, waktu terakhir kesini kita ngebahas lo musik. Banyak bahasan sama dia mah. Dia tuh nggak mau stand up dulu katanya. Tapi gue masih lihat cuplikan itu yang dari yang lama ya, yang lo masih pakai sorban segala. Hah, sorban? Ya apa? Nggak ada. Iya, ada Ceramah. yang pakai seragam, pakai sarung, pakai baju koko gitu lo stand up atau ceramah itu? Itu mah ini Ustadz Nur Cahya. Gue bikin konten ceramah. Enggak, tapi kenapa? Kalau nggak mau stand up lagi kenapa, Win? Lagi bosan. Lah emang lu segitu banyaknya jadwal waktu itu? 10 tahun kan stand up lebih ya berarti ya. Bosen apa? Bosen buat materi kah atau bosen apa? Pengen nyoba yang lain lah. Apa? Itu nyanyi. Oh, dia punya band sekarang. Sebenarnya gue bukan suka nyanyinya ya, gue suka nulisnya. Oke. Nah ini lagi bosan nulis materi stand up, jadi pengen coba nulis yang lain. Lirik Nulis lagu. Lirik. Nah gue nulis lirik kan udah lama, cuman malu kan dulu. Ini gue sempet nanya sama dia lagu buat Popstar. Oh. Dikirim gue suka banget. Cuman kata anak-anak ini bagus tapi nggak cocok buat Balada. Nah, balada. Iya. Itu juga gue terima kasih tuh, gara-gara lu ngomong itu kan lu bilang lagu lu terlalu maskulin. Lagu lu nggak bisa dinyanyiin sama unisex, iya kan? Iya. Pas gue puter lagi semuanya, bangnya, anjir iya ya, Bener ya? bener. Gak bisa dinyanyiin sama Yuni Sara ya? Nggak bisa. Unisex, unisex. Oh, unisex ya. Nggak bisa. Iya. Iya. Sama Uni Soviet bisa gak? Udah gak ada. Iya, iya. Akhirnya malam langsung nulis gue. Oh lagu yang... Pas itu sore kalau nggak salah deh. Oh, itu triggernya. Malamnya langsung nulis. Karena gue baru ngeh, ternyata bener lagunya terlalu maskulin. Nah, itu alasannya, bener. Oke. Gue sempat bilang, lirik ini bisa nggak dirubah ini, Win, buat biar lebih bisa dinikmati. Oh, sama bagus dong berarti nih ada pencerahan juga dari Betul, betul. apa yang Desta katakan itu, lu jadi ngebuka lagi lagu-lagu lo. Oh iya, lagu gue ini. Akhirnya bikin baru semuanya. Oh, bikin baru semuanya. Bikin baru semuanya langsung habis saya. Tapi masih temanya balada gitu, Win. Iya, ya sebenarnya balada itu karena kemampuan musik gue yang masih minim kan. Karena belum dibawakan secara band juga ya. Jadi masih gitar kopongan doang kan. Iya, terus kemampuan aransemen juga kepikirannya baru itu lagunya aja. bagus, beneran. Makasih, Ya enggak beneran, gue nggak bohong ya. Bukannya gue sosok ngejilat atau tapi beneran bagus. Gue sih suka, gue bilang anak ini keren lagunya. Iya. Dan itu kita bahas tahun lalu lo kesini. Dan setahun kemudian lo datang ke sini, dia membawa band dan juga membawa album, mini EP. Mini album. Mini album ya? Iya, Bang. Wah, anjing, Yang produserin siapa? Produser, nah itu gue pusing tuh itu. Sebenarnya bang lagu gue banyak kan. Cuman bikin lagunya yang pusing. Ngerekamnya, ngaransemennya. Produksi. Ya tempat itu termasuk aransemen, ngaransemen, betul. rekaman segala macam. Betul, betul. Tapi lu udah Mixing, jadi mastering. Yang mana? Yang ini udah jadi 6, rilis 22 Agustus. Tahun depan rencananya gue sebulan 1 lagu. Oh. Jadi album 25. Nah, rencananya akan tayang atau bisa didengarin di mana? Di Platform digital. Di semuanya. Semuanya bisa Spotify. Termasuk musik video lo buat. musik video bikin. Nah, musik lirik ya berarti ya? Tapi gue suka banget lagu lo yang ayah itu apa yang bapak apa? Di balik tawa. Oh, tuh gila itu. Video klipnya juga bagus banget. Iya bang, cuman sedih mulu kalau yang itu. Gue beneran nangis tuh dengan lagu itu, nggak bohong gue. Gue pengen nyari di Spotify tuh. Tapi lo nggak mau nyanyiin lagi, kenapa sih? Dia tuh kalau disuruh nyanyiin lagu-lagunya yang udah dia tuh susah banget. Waktu di Vindes itu kan kita, boy, Iya. itu dong nggak mau. Itu gue bikin bapak gue baru mati apa ya? Iya, sedih Meninggal. Iya meninggal sama aja lah. Nurbait bang, namanya bang. Oh ini Nurbait. Iya bang. Bokap Oh lo. lo pakai nama, kenapa lo pakai nama Nurbait? Zawin stand up bang. Oh kayak Bale. Iqbal Ramadan ngeband jadi Bale kan, lo Iya, jadi jadi Nurbait. Kayak Vincent jadi Vini kalau di panggung. Oh gitu ya? Kata siapa? Hah? Nah, ini lu Nurbait dari apa? Dari clickbait atau? Dedes. Jadi gue punya skin gitu bang. Jadi Zawin tuh stand up, Oke. ceramah Nur Cahya.
review mobil Nur Oto. Musik Nur Bait. Sebenarnya gitu aja. Bentuknya Gua bingung apa? nyari Bentuknya nama. konten YouTube. Apanya nih? Itu kayak misalnya Nur Bait, apa Nur Oto apa? Nur Oto review mobil. Itu di YouTube berarti? YouTube. Oh. Apa single pertama dari, ini nama albumnya apa sih? Enggak. Hah? Tolol nggak? Nama albumnya? Greatest Hits Vol. 1. Greatest Hits volume 1. Baru 6 lagu udah greatest hits. Belum, ini yang dulu-dulu. Yang 6 lagu juga. Oh. Pertama kali upload ditanya. Udah belum ya? Oh, Tak Tidur ya? Ini single pertama lu nih Tak Tidur. Ini Kau 2023 Kau nih. harus tahu 2019. Lu dengerin di balik tawa es, gue sedih beneran. Udah dengerin. Kau harus tahu. Ya. Ini Kau sih. harus tahu. Lagu. Oh, pianoan gini. Jadi musik tuh kayak alter ego lah ya. Iya. Cuman kan kalau dulu malu, Bang. Iya lu apa-apa malu. Iya, sekarang ya udahlah bodo amat lah, tai lah. Gitu sekarang. Dan dia sangat serius banget. Bahkan dia hari ini datang membawa additional player-nya. Lu udah bikin band berarti nih ya? Jadi additional player-nya per provinsi jadinya. Hah? Gimana? Jadi di Jawa Barat ini sama teman-teman ini, Jawa Tengah ada lagi, Jawa Timur ada lagi. Oh, seru juga. Berarti konsepnya kan dibuat Zawin sebagai apa? Penyanyi berarti. Penyanyi. Penulis lagu, ya. Penulis lagu dan penyanyi. Nah, berarti stand up lu sebentar ditinggalkan dulu. Udah lama lah. Udah lama lah. Bahkan tadi Jambore stand up dia. Jam berapa? Jambore. Jam berapa? Jamilah kurang seksi. Oke. Nah, lu Jambore dia mau datang tapi dia nggak mau manggung. Nggak naik. Segitunya lu. Gua udah minus ini, banyak. Minus apa? Nggak ngambil kerjaan kan gua. Udah berapa bulan gua nggak kerja. Oh. Ini fokus ke sini terus. Nanti kalau misalnya musik ya? Musik. Kalau gagal ya tinggal kecewa. Enggak lah, tapi lagu-lagu lu bagus. Insya Allah jadilah. Amin. Asal lu bener tapi. Bener, Bang. Promonya bener, ininya bener. Ngenalin ke orang-orangnya bener. Wait, 6 lagu di EP lo ini bercerita banyak tentang apa? Sedih-sedih lagi nggak? Judulnya Sisi Lain. Sedih-sedih Judul lagi nggak? EP-nya? Banyakan sedih ya jadinya ya. Banyakan ada yang bapak. Gua collab juga sama Firsa nanti. Ceritain Bisa bapak. Husein. Bisa bersari. Ya, Bisa besar ya. Bisa Husein siapa nggak tahu gua. Siapa sih? Terus aja. Oh, yang selingkuh itu ya? Ada lagu, nggak semua sedih, setengah-setengah. Oke. Setengah-setengah. Banyak lu ciptain di ketika lo travel? Lo lagi jalan kemana? Banyak ya? Banyak. Penulisannya lo apa? Lo nulis liriknya dulu, apa lo Musiknya dulu. melodinya dulu atau? Mau ngomong apa dulu? Oh. Berarti perspektifnya dulu. Ya. Gue mau ngomongin ini. Berarti arah musiknya lebih ke sini, lo tulis liriknya. Oke. Baru cari, paling nanti muter chord kan, cari progresi. Oh ini oke nih. Baru cari. Ada yang komedi nggak? Win? Ada. Karena kan ini berhubungan dengan dunia lo kan gitu. Iya. Mas. Yang baru ini nggak ada. Yang baru ini nggak ada? Ada nggak ya? Ada lah. Nggak Ada. komedi sih. Hmm. Komedi ini kayak gimana, Bang? Yang maksudnya diselipkan ada, ya maksudnya serius tapi ada lucunya. Ada. Iya gitu ya. Fun-fun gitu lah ya. Tapi kalau ini apa, pesawat itu tangki bensinnya berapa Enggak kan liter? masih pesawat lagi. Lah itu pilotnya masih katanya tadi mau buru-buru terbang. Bohong dia. Tapi gue masih beneran penasaran loh, 1 banding berapa ya dia ya? Pakai after. Bensinnya ya? Iya. Iya gue juga penasaran sih. Gimana kalau kita ajak lagi? Dia masuk lagi, saya nggak jadi terbang. Win 6 lagu ini tadi albumnya Greatest Hits Volume 1. Iya karena bingung. Namanya Lu apa? bilang 22 Agustus tapi ini udah ada di Spotify. Lain itu yang dulu. Itu yang dulu kan? Greatest Hits Volume 1 itu yang dulu. Yang dulu. Dia buat lagi yang baru. Nah sekarang judulnya apa? Sisi lain. Sisi lain. Sisi lain yang tanggal 22 Agustus. 6 Iya. lagu baru semua berarti. Betul. Oke. Itu gue bikin setelah ngobrol sama lu tuh. Ngobrol sama lu lagu gue terlalu maskulin. Jadi gue coba nulis baru perspektifnya. Gimana caranya ini bisa merepresentasi lebih banyak orang. Iya. Itu penasaran gue. Single pertamanya apa dari Sisi Lain? Udah keluar nih, Spasi. Spasi. Iya. Udah keluar di ini. Itu persis malamnya setelah WhatsApp lu tuh. Gue nulis tuh. Gue langsung nulis. Oke. Jadi langsung. Kita dengerin ya. Spasi. Keren. Spasi habis itu apa huruf apa? Bukan. Itu tanda baca. Orang kok lagi cerita pesawat. Oh keren banget ini. Terharu tuh nggak cocok banget gitu. Apa Spasi? Spasi. Nurbait. Ah ini dia nih, Spasi Song Nurbait. Sadis.
Kita hearing ya. Ini instrumental ya. Bukan, ada vokalnya. Ditaruh. Masih lama nggak masuk vokalnya, Mas? Masuk abis ini, Mas. Langsung, Mas. Kenny G. Ini dia, Zawin Nurbai. Pilu dia, ininya pilu dia. Ya. Iya. Karena kan abis si telepon itu, gue mikir lagu apa ya yang bisa membuat lagi baik dirinya. Oh. Model lagi edukasi gitu. Oh ya. Karena itu. Enggak, tapi tarikan vokal lu kan emang pilu gitu kan. Lu banyak lagu-lagu yang kayak gitu. Mas. Udah enak lagunya. Iya, kalau enak gak bakal tidur lu dengerin. Lagunya kayak membawa ke alam mimpi. Iya. Ngepop banget ya, Win ya. Iya. Nah tahun depan gue pengen beda-beda nanti. Ada Rock. Alternatif, ngepang, full akustik. Tahun depan sepengennya lagi bikin apa lah. Enggak, lu sebetulnya dengerinnya apa sih kalau misalnya musik itu dengerinnya apa sih? Ini HP siapa? HP Kapten Nelson. Ini yang lagi gue denger aja, lihat ya, apa namanya? Playlist lo apa yang biasa. Playlist Zawin Like song ya. Nurbait. Ini apa ini? Oh ini gue lagi denger, ini enak nih bang. Anjing ini gue banget nih. Ini siapa nyanyi? Gua baby metal. Oh, baby metal. Taruh nih, masuk ininya nih. Gue banget ini. Enggak cocok, itu Ebel itu. Baby metal bukan Jepang ya? Iya. Ini suka banget baby metal. Lo kalau Jepang dengerin ini. Coco Queen. Wah, Baru tahu dari Fuji Rock kemarin ya. Gila, pulang dari Fuji Rock gue tahu band Jepang keren banget. Cocok Queen namanya. Gue lagi denger instrumental sih. Kitaro. Gue tahu kok. Tidur. Instrumental tuh dulu Kitaro. Kenny G. Iya, Lo sering ke Gramedia tuh. Gramedia Kenny G. Iya. Kalau Kitaro, bayangkan jika kamu pulang ke rumah. Dan kalau Kitaro kan semangat. Itu Kotaro. Kitaro mana? Iya kan sih, Kitaro. Masa salah gua? Lagu-lagu sedih gitu kan Kitaro. Iya. Lagunya kayak pakai apa tabu-tabuhan juga gitu. World music gitu. Yang kalau dibikin videonya hitam putih jadi langsung sedih. Lagi makan. Bukan kalau cowok makan itu di slow mo dikasih lagu tuh pasti jadi sedih. Iya, bener Iya kan? Kitaro. Iya. Tahu itu tren itu. Apa tuh? Lu video lagi makan nih. Terus direkam terus lu Bikin hitam putih, slow mo, kasih lagu Kitaro. Kasih lagu pasti jadi sedih. Jadi kasian gitu sama cowok. Jadi langsung kasihan, ya. Walaupun lu lagi ketawa bahkan. Bener. Iya. Apa? Lah, jangan TikTokan sih. Beneran. Lu ntar gue coba ya. Ntar gue coba. Lu gue rekam, lu lagi makan nih. Serius. Nanti gue kasih lagu sedih. Jadi kayak gembel sedih. Iya, kayak kasiannya gitu kerja keras, makan, dia happy banget makan. Itu kayak gitu perasaan-perasaan kayak gitu yang timbul. Iya, Vincent pekerja keras. Dia makan pun menyempatkan waktu untuk makan. Sedih. Dia lakukan ini demi orang di sekelilingnya. Gokil. Membuat orang tertawa di saat dia bersedih hati. Sedangkan dia tidak tahu isi hatinya tuh apa. Makan ini hanya untuk membuat dia senang sesaat. Setelah itu dia mungkin akan lapar lagi. Kapan lagi dia akan menikmati waktu semasa dulu? Emang keluar air mata jidat lu? Win, lebih susah mana? Ya dua-dua pasti ada kesulitan. Nulis materi stand up atau lirik lagu. Lirik lagu lebih gampang, dulu stand up susah. Bener, membuat banget. orang sedih itu, membuat orang tertawa lebih susah daripada membuat orang sedih. Kan katanya gitu kalau buat film. Punya kan? paling susah lirik belakang ya, Vincent? Ini kalau kanan kiri gampang. Iya, belakang Kalau lirik susah. belakang gimana? Bisanya nengok. Iya, bisa nengok. Ya enggak sih? Coba makan, gue slow mo nih. Ya kalau Gua ngerasa dari semua tulisan yang gue coba, paling susah nulis stand up. atau karena gini, Win. Beban Karena harus lucu enggak? Misalnya gue bikin show 1 jam, itu persiapannya hampir 1 tahun. Sekarang lu bisa bilang gini karena lo maksudnya ya secara karya lu baru berapa album lah gitu ya, 1 album. Oh mungkin ya. Begitu ada album lo yang dar, lu pasti akan jauh lebih berat lagi tuh untuk anjing gua
Nulis apa lagi? Harus jauh lebih, ini kan pasti ada pembandingnya Iya. gitu. Ketika lo stand up mungkin, ya itu kan lo udah lama di stand Pun up. mungkin gue masih happy ya. Masih happy. Belum benar ada juga. beban. Iya, Tapi ini kan apa-apa. ini banyak sekali sekarang komika-komika yang bikin band. Iya. Ya sih. Yang kita ketahui ternyata mereka nih ngeband gitu. Di KDV. Ya jadinya Zawin padahal udah duluan loh. Cuma kenapa baru keluar sekarang sih sebetulnya? Udah lama sebenarnya. Bukan maksudnya nggak kenapa baru kelihatan ngebandnya sekarang gitu. Karena baru berani. Ah ini sih lu tuh. Karena baru orangnya. berani. Kenapa sih lu insecure ya lu? Banyak pikiran. Karena gue kan orang kocak ya. Maksudnya di tongkrongan tuh kita ngatain orang lah. Iya, iya, iya. Kita ngatain orang. Dan Siapa gue anak nulis kecil yang wudu itu? apa? Anak kecil yang wudu siapa namanya? Chandra. Bukan yang nih? wudu, Yang wudu. Kenapa? Yang ngambil wudu. Iya si Chandra itu. Heeh. Ada orang dongo lah. Ya. Gue suruh sini lu ambil Nggak wudhu. tahu kan ceritanya tuh, kasih tahu. Ada bocah tolol. Gue panggil, sini lu. Kan senior gue. Sini lu. Mau mana lu? Ke masjid. Udah, ambilin gue wudhu 2. Terus dia bingung. Sampai maghrib bingung. Nah tuh gimana? Belum selesai ini cerita belum selesai. Ada lanjutannya. Terus gue samperin. Iya. Dia bingung kan, gue mau ke masjid, dia masih di tempat wudhu. Gue samperin, lu ngapain di sini? Saya bingung kak, gimana caranya ambilin wudhu. Dia ngomong begitu. Emang goblok tuh orang. Kenapa? Gimana? Itu udah habis. Iya. Cuma pembawaan dia waktu itu, bocah tolol gitu. Biasanya begitu. Tapi yang cerita lo tadi sebelum ambil wudhu ini tuh ada lo lagi ceritain apa itu tadi tuh? Iya, itu. Oh, bocah kocak. Gua Iya. kan bocah kocak. Jadi nulis lagu kan dulu gue pernah ikut lomba nulis lagu lah. Menang gitu apa segala macam. Cuman kalau lagi nyanyiin tuh kan kalau lagunya mellow tuh kita suka dikatain, apaan sih lu? Daripada kayaknya lu bagus sih nyanyi tapi kayaknya lebih bagus diem Ya gitu. bercanda begitu tuh yang melemahkan semangat ya. Nah iya, akhirnya gue sekarang tai lah gitu. Kalau dulu bikin lagu kan buat ngatain orang. Supaya masih bisa lah gitu. Jadi masih nulis lagu, masih nyanyi, tapi masih kocak juga. Ya. Gitu. Nah sekarang gue tai lah bodo amat. Ya. Gue bikin platform tipis-tipis berdendang. Oke. Jadi tipis-tipis berdendang tuh platform buat teman-teman stand up komedian yang mau nyanyi gitu. Ya. Yang gue rasa mereka juga banyak yang nulis, terus pengen nyanyi tapi malu juga kayak gue. Oke. Dan ternyata bener, banyak. Akhirnya bikin tipis-tipis kita udah volume 8 lah. Oh, oke. 20 ada. Ada gua, Yono Bakri, terus ada... Yono juga lagunya bagus-bagus. Iya. Nah Yono kan awalnya dari tipis-tipis itu. Tipis-tipis berdendang. iya. Terus Dodit di tipis-tipis berdendang. Kalau itu emang bisa- dari dulu tapi kan memang materinya banyak kan pakai gitar kan. Betul, tapi pas pertama kali nyanyi tangannya gemeteran juga bang. Iya. Karena maksudnya kalau di stand up, ya gue berani lah, gue bilang gue profesional ya. Iya. Dodit juga kan. Cuman pas pertama nyanyi itu tangan begini nih. Ini bahkan Dodit ya gini. Ayo semuanya. Bunyi tapi. Bunyi nggak? Gini ya. Begitu. Ternyata handling panggungnya tuh beda banget. Iya. Handling panggung. Win, berapa lama Win? Lo punya target atau lo punya... Nggak nih, gue di tahun 2024 sampai 2025 stand up out. Gue musik. Nanti di 2027 gue akan balik lagi stand up. Atau nggak ada, lo nggak ada plan itu ya, lo Nggak. jalanin. Tapi kalau pertanyaannya apakah ninggalin stand up, udah enggak. Gua sampai mati stand up komedian. Oke. Gitu. Cuman ya ini mah ya lagi happy-happy aja gitu. Iya, Ya kayak Frimawan lah. Ya, Frimawan kan ya. kayak udah lagi ninggalin. Tahun lalu kan gua free dive Iya. gitu. Ini tahun ini musik. Udah bisa berapa menit lu? Baru sama Bang, masih 4 menit. Udah panjang banget. 4 menit. Ya, itu udah dari Gue dulu, dilatih Bang. sama Dikta sekali, udah bisa 1 menit 26, lumayan ya. Itu mau rasanya gue udah ketakut, bawahnya kan pernah takut tuh kalau di dalam tuh kayak, nafas gue habis nih, aduh kayak kenapa hidung gue? Betul. Ya kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya lu masih panjang kepingsan bisa, tuh. iya, iya. Kepingsan tuh masih jauh banget. Cuma kan dulu kita zaman dulu gue nyelam itu 15 detik udah, Ya. ini 1 menit 26 buat gue, anjir gila lama juga gue ya. Gitu. Itu pertama kali latihan tuh sama Dikta, Di mana? di rumah gue. Oh, rumah lu ada kolam ya? Lupa gua orang Air orang panas kaya. lagi. Air hangat lagi. Oke, Zawinur seperti tadi kita bilang dia datang Bawa bandnya. bandnya additionalnya. Jadi kayaknya lo akan membawakan berapa lagu nih? 3 kan ya? Apa? Nggak tahu. Nanti Bebas terus album Lu juga. akan lebih Yang memilih, kocak apa yang sedih nih? lo semuanya. Singlenya dong, singlenya Yang dong. komplit. Tapi gini, lo sendiri mau dikenal sebagai ya seorang stand up comedian atau sebagai seorang musisi? Zawin stand up komedian. Udah itu. Musisi Nur Bait. Oh. Beda orang. Iya. Beda. Pengennya musisi. Kalau otomotif, Nur Oto. Nur Oto, Ustadz Nur Cahaya. Nur Cahya.
Kalau pemain bola Nur Alim ya. Ada Nur Alim dulu. Tapi di musik gue bodo amat sih. Laku nggak laku bodo amat sih gue. Ya itu yang penting lu happy. Penting happy aja. Kalau misalnya gue nanti pengen bikin tour bang ya. Ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang nonton, nggak bocah stand up gue suruh datang, sini datang gue suruh apalin. Nyanyi bareng. Iya bareng. Itulah pentingnya berkomunitas kan. Dengan sabar pasti kan. All the best ya Win ya buat Thank you, Bang. Terima apapun kasih. yang lo lakukan. Terima kasih bang. Kita pokoknya support lah. Lo mau nyanyi sikat. Selamat Nur happy. Bait nih, nanti karena akan segera dibawakan 3 lagu ya. RS-nya juga support kan. Oh iya. Nanti katanya di badan pesawat Air Asia ada Vindes. Katanya Nur Bait, ini kan ngomongin dia. Kenapa jadi Vindes? Bukan ada Nelson. Itu orangnya. Lu bikin lagu si Ebel kan bang? Si Kenny. Ini Kenny yang bikin. Oh, bisa dong gua bang. Yang aransemen. Ebel mah buat sendiri dia. Heeh. Terus dia aransemen sama Kenny. Iya maksudnya produksi musiknya. Iya. Semuanya sampai mastering kan ya? Budget cincai nggak sih? Wah aman. Ya. Lalu produksi gimana? Yang ini album ini? Di Purwokerto, sama temen. Oh, sampai mastering. Sampai mastering. Oh, oke. Ini yang album 25 gue masih belum tahu, jadi ketemu orang siapa, bisa bikin lagu? Bisa, ayo bikin kita. Lagunya belum ada, ya udah gue bikin dulu. Tapi gue percaya. 22 Agustus Jadi ada mini album dari dari Nur Bait. 22 Agustus bertajuk Sisi Lain dengan singlenya apa? Spasi yang baru keluar. Oh, Spasi, itu Spasi. Di sini udah ada Spotify. Tadi gue barusan ngecek. Tadi tuh nyanyi. Oh, itu yang tadi lo nyanyiin keti. Kacau nih orang. Yang tadi dia apa ketindihan? Tiduran. Tapi kenapa bengong terus sih Vincent? Hah? Bengong terus kenapa sih lo? Udah lewat ini, udah. Oke Zawin, setelah ini Zawin akan bernyanyi ya. Tungguin aja. Terima kasih. Nur Bait. Nur Bait. Terima Sukses kasih. buat Zawin. Thank you. Nur Bait everybody.